perkenalkan, nama saya Nurul Fatma Angelina. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmat Tulungagung dengan nomor NIM 1262092111032 dengan nomor absen 14. Dosen pengampu Ibu Dita. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sumber sejarah. Nah, apa sih sumber sejarah itu? Sumber sejarah pada dasarnya adalah sesuatu yang memberitahu kita tentang sejarah atau peristiwa di masa lampau. Sumber sejarah dapat berupa dokumen, gambar, rekaman, suara, buku, film, sinema, program televisi, objek, atau artefak. Fungsi sumber sejarah pastinya sebagai sarana penyampaian informasi tentang suatu peristiwa sejarah di masa lalu. Kalau nggak ada sumber sejarah, kita nggak akan tahu kehidupan di zaman penjajahan kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kemerdekaan. Nah teman-teman, di sini udah pada tahu nggak apa sih manfaat dari mempelajari sumber sejarah? Yang pertama yaitu menjaga tradisi dan pelestarian informasi sejarah. Nah, tahu nggak? Bangsa Tiongkok itu sangat suka menulis loh. Bahkan tradisi ini sudah dilakukan dari tahun 1600 Masehi. Jadi semua aktivitas yang mereka lakukan itu di masa lalu direkam melalui tulisan. Nah, tradisi yang dilakukan dari masa lalu itu masih terus dilakukan oleh orang Tiongkok hingga saat ini. Maka dari itu sumber sejarah sangat penting untuk menjaga tradisi dari masa lampau. Yang kedua, sumber informasi dalam penelitian sejarah. Saat kita ingin melakukan suatu penelitian sejarah, pastinya kita butuh yang namanya sumber sejarah. Nah, sumber sejarah ini bermanfaat supaya kita bisa mengungkapkan kisah-kisah di masa lalu. Nah, kita ke jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu ada sumber primer. Nah, sumber sejarah primer berasal dari kesaksian orang yang mengalami atau menyaksikan atau mendengar langsung suatu peristiwa sejarah. Jadi sumbernya asli dan dapat menjadi bukti langsung dari perilaku dan saksi sejarah. Maka dari itu sumber primer berfungsi sebagai rujukan utama dalam penelitian sejarah. Yang kedua yaitu sumber sekunder. Nah, sementara itu sumber sekunder dihasilkan dari penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Orang tersebut tidak mengalami secara langsung peristiwa sejarah tersebut. Untuk itu, sumber sekunder fungsinya adalah sebagai pelengkap informasi dari sumber primer dan menjadi rujukan awal untuk penelitian sejarah. Nah teman-teman, dari jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari sumber primer yaitu bersifat asli karena berasal dari pelaku dan saksi sejarah itu sendiri. Kekurangannya, ketersediaan sumber yang relatif terbatas, akses sumber sulit, ingatan pelaku dan saksi sejarah mulai berkurang. Nah, kelebihan dari sumber sekunder yaitu relatif mudah untuk didapatkan. Kekurangannya, sumber sekunder perlu seleksi ketat apabila dijadikan rujukan utama dalam penelitian sejarah. Nah, selanjutnya kita ke jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu sumber tulisan. Nah, sumber sejarah tulisan adalah sumber yang memberikan informasi sejarah melalui tulisan. Tulisan itu bisa ada di berbagai tempat seperti prasasti, arsip, naskah kuno, surat kabar, dan buku. Prasasti umumnya terbuat dari batu, tapi bukan sembarang batu. Prasasti adalah batu yang memiliki tulisan dan menjelaskan tentang suatu peristiwa sejarah. Biasanya prasasti dibuat pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Selanjutnya yaitu arsip. Arsip adalah catatan atau dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh suatu instansi. Nah, di Indonesia arsip sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial. Arsip berfungsi
untuk mencari tahu informasi tentang kebijakan atau peraturan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Selanjutnya yaitu naskah kuno. Naskah kuno itu adalah sebuah dokumen dalam bentuk tulisan, ketikan, atau cetakan yang berumur lebih dari 500 tahun. Naskah kabar adalah media informasi yang berbentuk koran dan majalah. Fungsinya adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang peristiwa di masa lalu. Buku. Nah, buku itu sendiri kumpulan dari tulisan yang dicetak berisi suatu tema pembahasan. Buku bisa dijadikan sumber sejarah adalah buku yang membahas tentang suatu peristiwa sejarah atau biografi tokoh. Nah, kita ke sumber sejarah berdasarkan bentuknya, yaitu sumber lisan. Nah, sumber lisan adalah sumber yang disampaikan secara lisan oleh seseorang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Kalau dalam bahasa Inggris, sumber lisan disebut juga dengan oral history. Keterangan dari pelaku atau saksi sejarah. Sumber sejarah saat ini adalah informasi yang disampaikan secara lisan berdasarkan dari ingatan pelaku saksi sejarah. Tapi ada bedanya loh antara pelaku dan saksi sejarah. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat dalam suatu peristiwa di masa lalu. Sedangkan saksi sejarah adalah orang yang memperhatikan jalannya suatu peristiwa di masa lalu. Toponimi. Toponimi adalah bidang keilmuan linguistik yang membahas tentang asal-usul penamaan suatu tempat atau wilayah dan dapat diperoleh dengan mewawancarai penduduk di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu tradisi lisan. Tradisi lisan yang diperoleh melalui cerita masa lalu yang disampaikan secara turun-temurun. Fungsi tradisi lisan adalah sebagai rujukan awal untuk mengetahui asal-usul suatu wilayah dan masyarakat. Nah, jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya selanjutnya yaitu sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Namun, untuk mendapatkan fakta sejarah dari sumber benda, kita harus melalui tahap penelitian dan analisis yang cermat oleh sejarawan. Berikut adalah contoh dari sumber benda, yaitu artefak adalah hasil karya manusia atau benda buatan tangan manusia yang diciptakan di masa lalu. Artefak berfungsi sebagai bukti kegiatan manusia pada masa tersebut. Contoh dari artefak antara lain adalah alat-alat berburu seperti kapak, genggam, dan sarkofagus. Artefak yang telah ditemukan biasanya disimpan di museum untuk mencegahnya dari kerusakan ulah jahil manusia. Selanjutnya yaitu fosil. Nah, fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang ditemukan dalam penggalian arkeologi. Fungsi fosil adalah untuk mengetahui keberadaan dan masa hidup dari manusia purba. Fosil dapat terjadi karena beberapa hal. Ada yang terjadi karena sisa makhluk hidup tersebut tertimbun, terjebak di dalam getah, amber, atau terperosok ke sumur aspal. Biasanya sisa makhluk hidup yang disebut fosil berumur lebih dari 1000 tahun. Bangunan yang dimaksud sebagai sumber sejarah adalah bangunan yang didirikan oleh manusia di masa lalu. Bangunan berfungsi untuk menunjukkan perkembangan zaman dan budaya di suatu bangsa. Salah satu peninggalan keberadaan yang terkesan dan diketahui banyak orang di Indonesia adalah candi. Dua candi yang paling terkenal dan berlatar belakang berbeda yaitu Candi Borobudur yang bercorak Buddha dan Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Atau yang lebih mendunia lagi adalah piramida di Mesir. Sumber sejarah keberadaan yaitu jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya, yaitu ada sumber visual, audio, dan audiovisual. Sumber visual, audio, dan audiovisual berbeda. Sumber visual adalah sumber
yang bisa dilihat contoh seperti foto, lukisan, dan peta. Sedangkan sumber audio adalah rekaman suara yang dapat didengar dan berasal dari peristiwa di masa lalu, contohnya seperti rekaman suara. Selanjutnya yaitu sumber audiovisual adalah gabungan antara audio dan visual yang berbentuk video dan menampilkan gambar serta suara. Contoh adalah video dan film dokumenter. Saat ini ada beberapa info menarik mengenai Candi Borobudur untuk menarik wisatawan. Nah, pemerintah mengumumkan akan memasang payung catra pemuncak stupa induk Borobudur. Hal ini untuk menarik kunjungan umat Buddha dan wisatawan dunia. Menteri Agama Yusuf Cholil mengkonfirmasi bahwa catra Borobudur akan berselasa. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers usai mengikuti rapat koordinasi nasional pengembangan pengembangan 5 destinasi wisata super prioritas DPSP di Magelang, Jawa Tengah. Catra yang berarti payung dalam bahasa Sanskerta adalah simbol suci tradisi agama Hindu, Buddha maupun Jainisme. Catra juga dikaitkan dengan simbol kelahiran Pangeran Siddhartha Sang Buddha. Di kursus tentang sejarah arkeologis, Candi Borobudur menyebutkan bahwa puncak stupa induk Borobudur memiliki ornamen catra ini. Namun, pemasangan kembali catra menimbulkan banyak perdebatan karena catra yang ada saat ini diragukan keaslian bentuknya. Catra kata Juhud adalah semacam penutup yang berada di stupa paling atas Candi Borobudur. Catra seperti payung itu saat ini belum dipasang dan masih disimpan di Museum Karmawi Bangga Taman Wisata Candi Borobudur. Nah, kita ke manfaat peninggalan sejarah. Banyak sekali peninggalan sejarah di Indonesia yang sebenarnya harus kita lestarikan keberadaan. Kalau tidak kita, siapa yang akan merawat dan menjaga peninggalan sejarah di Indonesia? Peninggalan sejarah tersebut bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Ataupun manfaat peninggalan sejarah adalah berikut. Yang pertama, menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa kita, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata. Sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat kita amati sekarang dapat menambah wawasan pengetahuan, sangat membantu dan dalam bidang pendidikan dan pengetahuan, dapat mempertemukan rasa kebangsaan, dapat memperkokoh persatuan. Nah, adapun pelindungan hukum terhadap peninggalan sejarah. Peninggalan hukum terhadap peninggalan sejarah adalah sebuah tanggung jawab penting yang harus kita pegang erat melalui undang-undang dan peraturan yang jelas, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat. Kita dapat menjaga identitas dan budaya bangsa. Dengan demikian, peninggalan sejarah bukan hanya menjadi kontribusi masa lalu, tapi juga menjadi inspirasi dan cerminan bagi generasi sekarang dan yang akan datang dengan menyadari pentingnya warisan budaya ini bagi identitas dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan peninggalan. Nah, teman-teman, dirasa cukup penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.